Perkenalkan, nama saya Teresia Unafesi Ralua dengan NIM 102023-017 dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Untuk materi yang pertama berjudul Indikator Penilaian Kinerja dan Mensimulasikan Proses Evaluasi Kinerja, di mana pengertian penilaian kinerja merupakan deskripsi sistematik, formal, dan evaluatif terhadap kualitas pekerjaan yang memiliki standar tertentu mengenai kelebihan serta kekurangan karyawan secara individu maupun kelompok. Hal tersebut merupakan fungsi yang penting bagi personalia dan manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan. Pekerjaan di bidang apapun pada akhirnya akan melalui proses penilaian kerja atau evaluasi, yaitu proses untuk mengidentifikasi dan mengukur sifat, perilaku, serta pencapaian karyawan secara individual atau kelompok sebagai dasar untuk membuat keputusan atau percayaan pengembangan oleh supervisor, manajer, ataupun rekan kerja. Di sini juga ada penilaian kinerja karyawan, di mana proses oleh organisasi untuk mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Penilaian prestasi kerja yang dilaksanakan dengan baik dan tertib, maka akan dapat membantu meningkatkan motivasi kerja dan loyalitas organisasional dari karyawan. Hal ini tentu saja akan menguntungkan organisasi yang bersangkutan, paling tidak pada karyawan yang akan mengetahui sampai di mana dan bagaimana prestasi kerjanya dinilai oleh atasan atau tim penilai. Kelebihan maupun kekurangan yang ada akan dapat merupakan motivasi bagi kemajuan-kemajuan mereka pada masa yang akan datang. Di sini juga ada tujuan pada penilaian kinerja. Yang pertama, administrasi, yaitu memberikan arahan untuk penetapan promosi, transfer, dan kenaikan gaji. Kedua, informatif, memberikan data kepada manajemen tentang prestasi kerja bawahan dan memberikan data kepada individu tentang kelebihan dan kekurangannya. Ketiga, motivasi, menciptakan pengalaman belajar yang memotivasi staf untuk mengembangkan diri dan meningkatkan prestasi kerja mereka. Manfaat penilaian kinerja: yang pertama, perbaikan prestasi kerja. Kedua, penyesuaian kompensasi. Ketiga, keputusan penempatan. Keempat, kebutuhan latihan pengembangan. 5, perencanaan dan pengembangan karir. 6, penyimpangan proses staffing. 7, ketidakakuratan informasional. 8, kesalahan desain pekerjaan. 9, kesempatan kerja yang adil. Dan yang terakhir, tantangan eksternal. Sini juga ada sistem pada penilaian kinerja. Yang pertama, spesifikasi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh bawahan dan kriteria yang memberikan penjelasan tentang prestasi kerja yang baik atau good governance yang dapat dicapai. Contohnya, anggaran operasi dan target produksi tertentu. Kedua, adanya mekanisme untuk mengumpulkan informasi dan pelaporan mengenai cukup tidaknya perilaku yang terjadi dalam kenyataan dibandingkan dengan kriteria yang berlaku. Contohnya, laporan bulanan manajer dibanding dengan anggaran dan realisasi prestasi kerja, atau tingkat produksi dibandingkan dengan angka atau material suatu mesin. Metode pada penilaian kinerja. Yang pertama, Graphing Rating System merupakan suatu metode penilaian karyawan di mana tabel penilaian mengandung beberapa objek penilaian yang digambarkan dalam garis atau skala. Kedua, metode ranking, di mana metode disebut pula dengan man-to-man comparison atau man-to-man scale, yaitu suatu metode penilaian dengan cara menyusun orang yang dinilai berdasar tingkatannya pada berbagai sifat yang dinilai. Aspek yang dinilai dalam kinerja karyawan ada beberapa. Yang pertama, kejujuran karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kedua, inovasi terhadap pekerjaan, jabatan, dan organisasi. Ketiga, kreativitas karyawan. 4, motivasi karyawan. 5, kerjasama. 6, kedisiplinan. 7, kepemimpinan. 8, kecerdasan. Ada beberapa dimensi yang harus ada dalam penilaian kinerja. Pertama, banyaknya pekerjaan. Kedua, kualitas pekerjaan. 3, pengetahuan tentang pekerjaan. 4, kreativitas. 5, kerjasama. 6, dapat diandalkan. 7,
ke-7, inisiatif, dan ke-8, kualitas pribadi. Ini juga ada beberapa indikator kinerja pegawai yang dimana karyawan diberikan kesempatan untuk menunjukkan potensi dalam upaya pengembangan dirinya untuk kepentingan perusahaan atau organisasi. Kedua, karyawan memiliki disiplin, dedikasi, baik berinisiatif positif, sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai semangat bekerja dan mengembangkan diri dalam pelaksanaan tugas, pandai bergaul, akan diberikan penilaian prestasi yang tinggi. Di sini juga ada pengertian mengenai evaluasi kinerja yang dimana bentuk penilaian dilakukan untuk mengetahui hasil kerja dari yang dilakukan oleh karyawan atau anggota sebuah perusahaan atau juga sebuah organisasi, yang dimana evaluasi kinerja secara umum akan tetapi beberapa ahli juga memiliki pengertian apa yang dimaksud dengan evaluasi kinerja, di mana evaluasi kinerja pada karyawan ialah hal yang sangat penting dan cukup umum dilakukan oleh setiap perusahaan. Kenapa? Karena meskipun setiap perusahaan melaksanakan evaluasi, belum tentu evaluasi tersebut berjalan dengan efektif. Proses simulasi evaluasi kinerja. Yang pertama, tetapkan standar kinerja dan waktu evaluasi. Dengan menentukan standar kinerja, juga harus dijelaskan secara jelas-jelasnya dan dinilai dengan secara objektif. Kedua, pemilihan metode, baik secara kuantitatif atau kualitatif, yang bisa dinilai dari kinerja karyawan umumnya terbagi dua jenis, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Ketiga, persiapan data yang dibutuhkan. Tanpa data, penilaian HRD maupun leaders bisa jadi meleset. Pada materi yang pertama ini juga ada dua contoh kasus. Untuk kasus yang pertama ialah seorang manajer memberikan hasil penilaian kinerja kepada karyawan agar mereka mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing serta memotivasi mereka untuk berkembang. Tujuan penilaian kinerja dalam hal ini mencakup A. Administrasi dan informatif, B. Informatif dan korektif, C. Informatif dan motivasi, D. Motivasi dan evaluatif, E. Korektif dan administratif. Itu jawaban yang betul pada kasus yang pertama, yaitu C. Informatif dan motivasi. Karena informatif memberikan informasi atau umpan balik kepada karyawan dan manajemen mengenai performa kerja, kelebihan dan area yang perlu ditingkatkan. Sedangkan pada motivasi memberikan dorongan atau pengalaman belajar agar staf terdorong untuk berkembang dan meningkatkan performanya. Dalam kasus ini, manajer tidak hanya menyampaikan hasil penilaian, tetapi juga menggunakan untuk mendorong perbaikan diri karyawan sehingga mencakup dua tujuan sekaligus. Kasus yang kedua, seorang supervisor produksi diberi deskripsi pekerjaan mencakup target menghasilkan 1000 unit produk per minggu. Dalam setiap penilaian kinerja, laporan per minggu produksi yang dibuat supervisor kemudian dievaluasi apakah telah mencapai target tersebut. Berdasarkan kasus ini, sistem penilaian kinerja yang digunakan menekankan pada A. Penilaian berbasis kepribadian pegawai, B. Penilaian berdasarkan standar objektif dan mekanisme pelaporan, C. Penilaian berdasarkan hasil observasi atasan, D. Penilaian menggunakan metode insiden kritis, E. Penilaian menggunakan wawancara dua arah. Untuk jawaban yang betul pada kasus yang kedua, yaitu B. Penilaian berdasarkan standar objektif dan mekanisme pelaporan. Karena pada kasus ini menunjukkan bahwa adanya spesifikasi pekerjaan yang jelas atau produksi pada 1000 unit atau per minggu. Ada mekanisme pengumpulan data atau laporan mingguan dan evaluasi terhadap pencapaian berdasarkan target tersebut. Baik, sekian dari penjelasan materi yang pertama, akan dilanjutkan untuk yang materi kedua. Sistem kompensasi berbasis produktivitas. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas kerja mereka. Kompensasi merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia karena kompensasi merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Sistem kompensasi membantu dalam memberikan penguatan terhadap nilai-nilai kunci organisasi serta memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Produktivitas kerja ialah
kemampuan karyawan dalam berproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan. Seorang karyawan dapat dikatakan produktivitas apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan diharapkan dalam waktu yang singkat atau tepat, yang dimana seorang petugas rekam medis dinilai produktivitas jika memiliki sikap mental untuk terus memacu dan mendorong dirinya agar tidak cepat merasa puas, tetapi terus mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan kerja. Contoh produktivitas yang pertama, petugas rekam medis berhasil melakukan pelayanan pendaftaran 1 pasien selama 7 menit. 2. Petugas rekam medis berhasil melakukan penginputan data analis rawat jalan sebanyak 150 data pasien per hari. Ketiga, petugas rekam medis berhasil melakukan scan pada berkas rekam medis sebanyak 100 berkas rekam medis dalam satu shift kerja. Contoh kompensasi. Yang pertama, kompensasi langsung, yaitu gaji pokok, tunjangan harian atau THR, bonus, insentif, komisi penjualan, dan pembayaran prestasi. Kedua, kompensasi tidak langsung, contohnya asuransi jiwa, asuransi kesehatan, jaminan hari tua, dan program perlindungan sosial lainnya. Ketiga, kompensasi non-finansial, contohnya pelatihan dan pengembangan keterampilan, lingkungan kerja yang nyaman, jenjang karir yang jelas, jam kerja fleksibel, dan penghargaan atas prestasi. Menurut Armstrong dan Taylor tahun 2020, hubungan antara kompensasi dan produktivitas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti desain pekerjaan, lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, serta sistem penghargaan. Kompensasi yang diselaraskan dengan produktivitas cenderung menghasilkan peningkatan output yang signifikan baik dalam bentuk kinerja individu maupun unit kerja secara keseluruhan. Menurut Hanif dan Darsono tahun 2009, kompensasi berbasis kinerja ialah kinerja yang dicapai individu harus diikuti dengan kompensasi yang memuaskan perusahaan, bukan sistem kompensasi yang dikaitkan dengan kinerja yang telah dirancang dan diketahui oleh seluruh pegawai, yang dimana kompensasi berbasis produktivitas menekankan pada prinsip kerja lebih bayar lebih. Imbalan diberikan sesuai dengan kontribusi nyata karyawan terhadap output organisasi, sehingga mendorong peningkatan kinerja individu maupun kelompok, yang dimana menurut Saudara Mulat tahun 2020 dalam buku manajemen sumber daya manusia. Di sini juga ada beberapa analisis efektivitas sistem inisiatif dalam meningkatkan mutu layanan informasi kesehatan. Yang dimana yang pertama, bonus merupakan salah satu jenis insentif material berupa uang dalam menilai nominal tertentu. Kedua, jaminan sosial selanjutnya insentif sosial material yang diberikan berupa jaminan sosial berupa BPJS ketenagakerjaan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Ketiga, memberikan penghargaan berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan. Insentif non-material yang ada pada informasi kesehatan yaitu berbentuk dalam penghargaan berupa piagam dan sertifikat. Selanjutnya, pemberian pelatihan kerja kepada karyawan. Menurut Ibu Nurul selaku Direktur Layanan Informasi Kesehatan yaitu pelatihan kerja diberikan kepada karyawan untuk mendukung kompetensi yang dimilikinya, jadi perusahaan menganjurkan untuk karyawan mengikuti pelatihan kerja dan beberapa divisi yang ada di perusahaan, divisi dari keuangan diwajibkan atau dikhususkan mengikuti training dan seminar setiap tahun sekali. Selanjutnya, liburan bersama. Menurut Ibu Nurul selaku Direktur Layanan Informasi Kesehatan yaitu lulus sebelum pandemi 19, perusahaan layanan informasi kesehatan maksimal dalam setahun mengadakan liburan bersama dengan seluruh karyawan sebagai tanda terima kasih kita kepada karyawan karena sudah berusaha untuk mencapai target dalam setahun di belakangan ini. Di sini juga ada jenis keadilan dalam kompensasi. Yang pertama, keadilan internal diberi ini berkaitan atas nilai relatif atas masing-masing jabatan dalam sebuah organisasi. Kedua, keadilan eksternal ini berkaitan antara upaya yang pantas di dalam organisasi dengan upaya yang berlaku di pasar tenaga kerja untuk pekerjaan yang serupa. Ketiga, keadilan individual berkaitan dengan perasaan pegawai terhadap rasa adil seorang karyawan di mana input yang diberikan pada perusahaan dibayar sesuai dengan sebagaimana mestinya. Di sini pada
Pada materi yang kedua ini juga ada dua contoh kasus. Untuk kasus yang pertama yaitu seorang petugas rekam medis di rumah sakit ini berhasil melakukan pelayanan kemudian diagnosis 5 pasien selama 30 menit. Sedangkan standar waktu yang ditetapkan oleh rumah sakit 60 menit untuk 5 pasien. Kasus di atas menunjukkan bahwa A. Petugas rekam medis tersebut tidak produktivitas karena pelayanan yang lama. B. Petugas rekam medis tersebut produktivitas karena pelayanan yang singkat. C. Petugas rekam medis tersebut memiliki kemampuan yang rendah. D. Petugas rekam medis tersebut memiliki kemampuan yang sedang. E. Petugas rekam medis tersebut memiliki kemampuan yang tidak dapat diukur. Untuk jawaban yang paling tepat yaitu B. Petugas rekam medis tersebut produktivitas karena waktu pelayanan singkat, karena petugas rekam medis tersebut dapat dikatakan produktif karena mampu menyelesaikan pelayanan pengkodean diagnosis 5 pasien dalam waktu singkat 30 menit dibanding dengan standar waktu yang ditetapkan 60 menit. Hal ini menunjukkan bahwa petugas rekam medis tersebut memiliki kemampuan untuk bekerja secara efisien dan efektivitas sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Untuk kasus yang kedua, Rumah Sakit ABC melakukan evaluasi terhadap sistem kompensasi yang berlaku dan menemukan bahwa gaji yang diberikan kepada petugas keperawatan lebih tinggi dibanding dengan gaji yang diberikan kepada petugas rekam medis. Padahal keduanya memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Sakit ABC tidak memenuhi prinsip keadilan. A. Keadilan internal. B. Keadilan individual. C. Keadilan organisasi. D. Keadilan eksternal. E. Keadilan struktural. Untuk jawaban yang paling benar pada kasus yang kedua ini yaitu A. Keadilan internal, karena keadilan internal ini berkaitan dengan perbandingan antara upah yang diberikan kepada karyawan dalam organisasi yang sama. Jadi dalam kasus ini Rumah Sakit ABC tidak memenuhi prinsip keadilan internal karena gaji yang diberikan kepada petugas keperawatan lebih tinggi dibanding dengan gaji yang diberikan kepada petugas rekam medis. Padahal kedua memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman yang sama. Baik, sekian dari penjelasan materi dan materi kedua yang saya jelaskan. Semoga dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih.